Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira, saya dari kelas A semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul tentang penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika pada topik getaran dan gelombang di SMA Negeri 2 ND. Langsung saja materi pertama, yaitu pengertian dari konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme merupakan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika di mana siswa belajar sebagai hasil dari pembentukan makna dari pengalaman. Materi kedua tentang peran guru dan siswa dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, peran guru. Guru sebagai fasilitator artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengonstruksian pengetahuan agar belajar lancar. Yang kedua, guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran atau cara pandang setiap siswa dalam belajar. Yang kedua, peran siswa. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator karena belajar merupakan suatu proses pemaknaan atau pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, serta interpretasi yang harus dilakukan oleh siswa sendiri. Materi selanjutnya yaitu materi getaran dan gelombang, di mana getaran adalah peristiwa gerak sebuah benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Di sini saya mengambil getaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, amplitudo, dan yang kedua tentang frekuensi. Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Yang kedua, frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya getaran dalam 1 detik. Dalam satuan SI, frekuensi dilambangkan dengan F. Yang kedua, gelombang adalah getaran yang merambat melalui satu medium. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal adalah panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua pusat gelombang yang berdekatan atau jarak dua dasar gelombang yang berturut-turut. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat rengganan yang berdekatan. Materi selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, subjek penelitian. Dan yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, variabel. Dan yang terakhir tentang desain penelitian. Materi yang keenam yaitu tentang metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode dokumentasi, yang kedua metode tes, dan yang terakhir metode observasi. Baik, PPT yang terakhir atau materi yang terakhir tentang alat pengumpulan data, di mana di sini alat pengumpulan data dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama metode tes, dan yang kedua validitas, yang ketiga tingkat kesukaran, yang keempat reliabilitas, dan yang terakhir tentang daya pembeda. Baik, hanya itu penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.